voting no yang diambil oleh Indonesia kemarin adalah voting berkaitan dengan masalah prosedural, yaitu tentang di mana forum R2P tersebut harus dibahas. Ini persoalan agendanya, di bawah agenda mana. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa posisi tersebut sama sekali tidak berhubungan dan mengkaitkan bahwa seolah-olah posisi Indonesia kemarin tersebut itu berarti Indonesia tidak mendukung R2P 3. Karena semenjak tahun 2005 di mana R2P disepakati oleh World Conference Outcome pada tahun 2005, saat itulah Indonesia mendukung pembentukan pembahasan R2P, dan pada saat itulah, sejak itulah Indonesia selalu aktif dalam semua persoalan pembahasannya. Persoalannya adalah di sini adalah bagaimana melaksanakan R2P. R2P itu adalah sebuah konsep yang masih belum jelas, suatu konsep yang masih perlu kejelasan bagaimana operasionalisasinya, bagaimana implementasinya. Saya hanya mau mengajak teman-teman memberikan ilustrasi. Teman-teman semua mengatakan R2P, kenapa dikritik? Anda tahu nggak contoh R2P yang paling bagus saat ini, yang baru terjadi? Contoh R2P yang terjadi hari ini adalah otorisasi penyerbuan terhadap di Libya saat ini. And we know what happened in Libya, and we know what konsekuensinya seperti apa. Hal itu terjadi karena ketidakada kejelasan bagaimana R2P itu harus dilaksanakan. Indonesia sangat sepakat bahwa R2P untuk selalu didukung, dan Indonesia sepakat untuk mencegah genosida dan kejahatan kemanusiaan. Namun demikian, at the same time, kita harus hati-hati bagaimana R2P itu tidak disalahgunakan, bagaimana R2P itu dapat digunakan benar-benar untuk tujuan kemanusiaan, bukan untuk tujuan lain. Terima kasih. Kan banyak juga yang abstain. Nah, memang masalahnya bukan masalah abstain saja, tapi kita kan posisi kita dalam bersikap terhadap solusi sudah sangat jelas, dan kita prinsipal, ya, ada prinsip-prinsip yang memang kita pegang, sehingga prinsip-prinsip itulah yang tidak memungkinkan kita untuk even abstain. Konsultasi sudah dilakukan, jadi resolusi ini tidak tiba-tiba dari langit jatuh, tapi sudah dilakukan beberapa kali konsultasi dengan negara pengusung resolusi, dan dalam konsultasi sudah kita sampaikan juga berkali-kali, bahkan kita sampaikan juga sebelum voting kita lakukan juga lagi eksplanasi. Jadi ada namanya explanation of vote yang kita lakukan before the vote. Jadi artinya mereka juga sudah aware sebetulnya kenapa kita tidak bisa menerima itu, karena sejak dari konsultasi kita sudah sampaikan. Hanya masalahnya menjadi diperumit dengan keluarnya shame list, ya. Ini kan yang jadi masalah nih, adanya shame list oleh UN Watch. Nah, saya juga agak heran kenapa ada shame list ini. Mestinya UN Watch itu tahu kalau memang betul-betul dia pemerhati apa yang terjadi di UN, mestinya dia tahu bahwa dalam resolusi ini kalau kita memilih, kita bersikap dengan eksplanasi kita adalah satu paket. Jadi tidak bisa kita disamakan dengan orang lain yang juga menolak, tapi dengan eksplanasi yang berbeda. Jadi ini saya sayangkan adanya shame list ini yang kemudian mengakibatkan kesimpangan.